Swastiastu. Halo semuanya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar terkait pecahan dan desimal. Jadi sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Puturatna dengan NIM 2411031204 dengan absen 57. Dengan materi pecahan dan desimal. Baik, kita akan memulai materi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pecahan dulu. Baik, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu pecahan? Oke, pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan, yang dimana secara umum pecahan ditulis dalam bentuk A per B, yang dimana A itu merupakan pembilang, sementara B itu disebut dengan penyebut. Jadi kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu jika sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian dan kita memakan satu bagian kue tersebut, maka berapakah pecahan dari soal tersebut? Ada yang tahu? Oke, jadi kita bahas bersama-sama. Jadi bisa kita tuliskan penyebut terlebih dahulu, yaitu penyebutnya itu 4, yang dimana itu merupakan menunjukkan jumlah dari keseluruhan benda tersebut atau sesuatu tersebut. Jadi penyebut pada soal tersebut yaitu 4. Kemudian sekarang kita cari pembilang pada soal tersebut, yaitu seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita memakan satu potong kue. Jadi pembilang pada pecahan ini yaitu 1. Jadi penyelesaiannya adalah 1/4, yang dimana 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Jadi kita ke contoh soal kedua ya. Contoh soal kedua yaitu dari 8 potong pizza kita memakan 3 potong pizza. Jadi bagaimana penyelesaian pecahan tersebut? Kita akan membahasnya, yaitu yang kita ketahui jumlah keseluruhannya itu adalah 8. Jadi penyebut pada pecahan ini adalah 8. Dan sekarang kita mencari pembilang pada pecahan ini, yang seperti sudah saya bilang tadi, bahwa kita memakan 3 potong pizza. Jadi pembilang pada pecahan ini yaitu 3. Dikarenakan 3 itu merupakan pembilang atau jumlah yang kita ambil. Jadi penyelesaiannya itu ialah 3/8, di mana 3 merupakan pembilang dan 8 merupakan penyebut. Jadi apa bisa kalian pahami tentang pecahan untuk kali ini? Semoga bisa. Dan kita akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu desimal.
Jadi, apa kalian tahu apa itu desimal? Oke, desimal yaitu bilangan yang menggunakan tanda koma untuk memisahkan bagian utuh dan bagian pecahan. Untuk menuliskan desimal kita gunakan tanda koma, misalnya 0,5, 0,45, 0,125. Seperti itu. Jadi sebelum itu hal yang perlu kalian ingat dalam desimal, apabila ada satu angka di sebelah kanan koma, berarti pecahannya itu per 10 atau bisa dibilang n/10. Kemudian jika ada dua angka di sebelah kanan koma, itu berarti per 100. Dan pada sebelah kanan koma terdapat 3 sebuah angka, itu pecahannya itu per 1000. Contohnya, kita gunakan 0,5. Jadi kita perhatikan desimal 0,5 ini. Kita perhatikan ada berapa angka di sebelah kanan koma itu. Ya, ada satu angka di sebelah kanan koma. Jadi pecahan dari desimal ini yaitu per 10, karena terdapat satu angka di sebelah kanan koma. Kemudian kita mencari pembilang pada pecahan ini. Kita perhatikan angka yang berada di sebelah kanan koma. Ada angka berapa? Ya, angka 5. Jadi kita tulis di sini 5. Jadi desimal dari 0,5 itu sama dengan 5 per 10. Dan contoh yang kedua. Contoh yang kedua 0,45. Nah, kita perhatikan kembali. Angka yang berada di sebelah kanan koma ini itu ada 2. Jadi bisa dibilang pecahannya itu per 100. Dan kita perhatikan angka yang berada di sebelah kanan koma. Ada angka berapa? Ya, ada angka 45. Jadi kita tulis 45. Jadi desimal dari 0,45 itu sama dengan 45 per 100. Dan contoh yang terakhir itu 0,125. Kita perhatikan lagi, ada berapa angka di sebelah kanan koma? Ya, ada 3 angka di sebelah kanan koma. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pecahannya itu per 1000. Dan kita perhatikan lagi angka yang berada di sebelah kanan koma. Angka apa yang ada di sebelah kanan koma? Ya, benar. 125. Jadi kita tulis di sini. Jadi desimal dari 0,125 itu sama dengan 125 per 1000. Jadi itu sedikit materi dari saya terkait pecahan dan desimal. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan ada yang sedikit kurang, mohon dipemakluman. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya.
Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.